nama saya Kamila Ramasyoki, saya dari kelompok 19 penelitian operasional 2 dengan NIM akhir 020 dari SIP 1 ingin menjelaskan tugas mingguan penelitian operasional 2. Pertama, sebuah perusahaan manufaktur sedang merencanakan proyek pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Proyek ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari perencanaan awal hingga operasional penuh. Manajer proyek ingin mengetahui jalur kritis proyek agar dapat mengoptimalkan waktu serta sumber daya. Berikut ini adalah daftar aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya. Di sini ada aktivitas, deskripsi pekerjaan, pendahulu, serta durasi ataupun hari. Aktivitas A, studi kelayakan, pendahulunya tidak ada, durasi hari adalah 10 hari. B, perizinan dan legalitas, A, 15 hari. C, perancangan arsitektur, A, 12 hari. D, pengerjaan pondasi, B dan C itu 20 hari, E, konstruksi pembangunan utama, D, 25 hari, F, instalasi listrik dan pumping, E, 18 hari, G, pengadaan mesin produksi, B dan E, 22 hari, H, pemasangan mesin produksi, G, 14 hari, I, uji coba operasional, F dan H 10 hari, J, finishing serta persiapan grand opening, I, 8 hari. Yang pertama adalah menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Serta yang kedua, hitung total waktu penyelesaian proyek. Jadi di sini yang pertama ini yang soal pertama ini termasuk ke dalam kelompok single time estimate. Kenapa? Karena di sini sudah ada penetapan hari-hari dari setiap aktivitas. Jadi aktivitas A itu 10 hari, B 15 hari, serta sampai J itu 8 hari. Jadi di sini termasuk ke dalam single time estimate karena sudah ada penetapan dari setiap aktivitas semuanya dan itu durasi harinya itu udah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di aplikasi POM-QM terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada load library. Pertama kita harus load dulu library-nya. Kedua itu ada egraph. Library dari egraph. Egraph ini adalah suatu sintaks di R yang menentukan grafik dari soal yang akan kita analisis dan itu akan dianalisis oleh sintaks egraph ini. Lalu definisi aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Jadi dependensi itu merupakan suatu keterkaitan ataupun suatu ketergantungan dari variabel satu ke variabel lainnya. Lalu di sini ada aktivitas, itu ada data frame. Jadi data frame ini digunakan untuk membuat tabel, yaitu ada aktivitas serta durasi. Jadi di sini makanya ada tanda kurung, buka kurung dari aktivitas serta durasi. Dan ini didapatkan dari soal, dari A hingga J, lalu durasinya itu ada di soal yaitu ada 10 hari dan sampai 8 hari itu. Lalu ada di sini ada dependencies data frame from itu dari asalnya to itu adalah kayak tujuannya itu ada di soal dari pendahulu lalu di sini ada to-nya itu dari misalkan dari B ke A berarti from A to B. Terus dari di sini ada aktivitas C, lalu ada pendahulunya A, berarti dari A ke C, dari sini dari from A to C, lalu BD dan selanjutnya sampai sampai ke aktivitas J tersebut. Lalu di sini kita akan membuat grafik dari dependensi aktivitas. Nah, dari di sini ada membuat grafik. Jadi di sini kan ada graph from data frame, itu digunakan sintaksnya ketika kita ingin membuat objek grafik berarah atau directed sama dengan true. Jadi berdasarkan data yang dependensi yang aktual ataupun yang kayak yang benar gitu. Lalu G ini di sini sintaks G ini bertujuan untuk objek dari grafiknya ini berbentuk dengan arah panah yang menunjukkan urutan pengerjaan aktivitasnya. Jadi ketika sintaks G-nya ini dimasukkan, jadi nanti grafik yang terbentuk itu akan ada tanda panahnya, lalu selanjutnya kita menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Di sini kita ada durasi ataupun waktunya. Jadi di sini sintaksnya pakai yang ini. Ada all simple path. Jadi di sini kan ada all simple path, itu tuh tujuannya untuk mencari semua jalur sederhana
ataupun tidak ada pengulangan dari setiap nodenya, itu dari node awal, dari form itu kan A, dari aktivitas A sampai ke node akhir itu aktivitas yang 2J tadi. Lalu mode out, di sini ada mode, lalu out sama dengan out itu tuh adalah menunjukkan bahwa arah panahnya itu tuh bergerak dari node awal ke node tujuan akhirnya itu. Lalu di sini selanjutnya ada menghitung, maksudnya menentukan jalur kritis ataupun jalur dengan durasi terpanjang itu ada critical path. Di sini critical path itu digunakan adalah kayak titik kritisnya ataupun kayak eh, bagian kritikalnya. Lalu di sini ada, jadi di sini critical path itu kan kayak semacam kita tuh akan menyimpan urutan aktivitas dalam jalur yang kritis tadi ataupun titik kritisnya itu. Lalu di sini critical path itu ada mengandung nama, jadi nama itu adalah nama node dalam jalur kritisnya. Lalu di sini ada maximal duration, jadi di sini udah jelas bahwa mendapatkan durasi total seluruh durasi dari jalur kritis ini. Lalu di sini ada total duration. Di sini ada total dari seluruh durationnya, menyimpan durasi total dari jalur kritisnya. Lalu di sini kita akan menampilkan grafik jalur kritis dengan edge color. Jadi di sini kan ada edge color, bahwa colornya itu saya memilih yang red dan gray, yang merah dan abu-abu. Jadi di sini ada edge color itu ada penentuan jalur kritis, dan abu-abu graynya ini nih dari edge lainnya selain jalur kritis tadi. Lalu di sini ada node dari color dari warna dari nodenya itu ada gray dan light blue. Jadi di sini light blue-nya itu adalah node lainnya. Kalau misalkan gray-nya ini adalah kayak jalur kritisnya. Jadi di sini ada jalur kritis serta yang jalur-jalur lainnya itu ditandai dengan abu-abu dan light blue buat yang jalur lainnya selain jalur kritis. Lalu di sini menampilkan hasil. Jadi di sini CAT itu akan ngeprint hasilnya ataupun kayak menampilkan teks ke bagian console-nya. Jadi sini saya akan coba running terlebih dahulu. Lalu didapatkan bahwa di sini ada total waktu penyelesaian proyeknya itu adalah 124 hari. Dan di sini ada jalur kritis proyeknya ataupun dari CPM methodenya itu ada A, B, D, E, G, H, I, J. Jadi di sini dari A ke B, terus B ke D, D ke E, dan selanjutnya sampai J. Lalu selanjutnya untuk nomor 2. Lalu selanjutnya yang nomor 2 itu sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan sistem keamanan siber baru untuk melindungi data pelanggan mereka dari serangan siber. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 8 bulan. Tim proyek itu ingin mengetahui estimasi waktu penyelesaian menggunakan metode PRT. Berikut ini adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 perkiraan waktu. Yang pertama ada aktivitas A, B, C, D, E, F, G dengan aktivitas A deskripsi padanya identifikasi risiko keamanan pendahulunya tidak ada, optimis A-nya itu 8, paling mungkin atau M-nya itu 12, pesimisnya itu B adalah 18. B, perancangan sistem keamanan A 14, 20, 28, C, pengembangan enkripsi data B 20, 25, 35, D, pengembangan firewall B 18, 24, 32, pengujian keamanan awal ataupun keamanan awal penyempurnaan sistem C dan D 10, 14, 20, F penyempurnaan sistem berdasarkan uji E 8, 12, 18, G implementasi sistem F 12, 16, 22. Jadi di sini maaf ada lagi H pelatihan tim keamanan pengujian akhir
F 10, 14, 20, I pengujian akhir, itu G dan H 14, 18, 26, terus J pemantauan awal performa sistem, I 10, 12, 18, K perbaikan sistem pasca evaluasi, J 6, 10, 15, L itu peluncuran resmi, K 8, 12, 18. A tentukan jalur kritis proyek ini menggunakan metode PRT, lalu selanjutnya hitung perkiraan waktu untuk penyelesaian proyek menggunakan metode PRT. Jadi yang kedua ini masuk ke dalam triple time estimate. Kenapa? Karena perkiraan waktu yang digunakan dalam proyek manajemen ini dalam pengembangan yang perangkat lunak ini melibatkan 3 perkiraan waktu yang berbeda. Yang ada pertama optimis, paling mungkin, serta pesimis. Itu termasuk yang ada begitunya, yang ada 3 begitu, itu termasuk ke dalam triple time estimate. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang di RStudio. Jadi, pertama itu ada data aktivitas proyek dengan estimasi PRT. Jadi, di sini ada data frame-nya dengan aktivitas, optimis, paling mungkin, dan pesimis. Jadi, sesuai dengan soal, itu tadi kita masukin semuanya untuk dibikinin tabelnya, terus menghitung waktu estimasi menggunakan rumus PRT. Jadi, rumusnya adalah ini aktivitas optimis ditambah 4, lalu dikali dengan aktivitas paling mungkin, ditambah lagi dengan aktivitas pesimis, lalu dibagi 6. Lalu selanjutnya ada mendefinisikan hubungan antar aktivitas, itu ada data frame, from, dan to, tadi udah dijelaskan juga di soal nomor 1, sama, jadi kayak from itu dari, itu ke, jadi seperti dari aktivitas A, itu ada ke aktivitas saat pendahulunya tidak ada, lalu kayak pendahulunya A itu, aktivitas B, seperti itu, dan seterusnya. Sama seperti ini, dari aktivitas L ke eh, pendahulu K. Lalu di sini ada membuat grafik proyek, itu menggunakan G juga dengan graph from data frame, dan directednya itu true, bahwa nanti ada titik kritisnya juga, sama kayak nomor 1, lalu penentuan semua jalur dari awal ke akhir. Lalu dengan kayak simple path itu menemukan semua jalur sederhana dari awal hingga akhir, yaitu adalah L, lalu out-nya itu menentukan arah panah bergerak keluar dari node awal ke tujuannya. Path itu variabel yang menyimpan semua jalur dari yang A ini. Lalu selanjutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur. Jadi durasinya akan dihitung dari setiap jalur dengan sebenarnya supply ini adalah fungsi untuk menghitung durasi dari semua jalur ataupun variabelnya itu tuh untuk mengintegrasi ataupun kayak menghitung, menganalisis gitu dalam setiap path-nya. Untuk durasi totalnya itu dihitung dengan di sini ada sum itu adalah jumlah dari activitiesnya, durasi dan lain sebagainya. Lalu akan menampilkan grafik jalur kritis dengan sama kayak nomor soal nomor 1 juga. Di sini ada edge color, lalu ada nodenya. Warna dari edge sama nodenya itu pakai yang red dan gray. Gray ini adalah yang lainnya, serta red ini adalah buat yang jalur kritisnya saja. Begitu juga dengan gray yang di bagian node itu di sini adalah kritis, dan di sini light blue-nya itu adalah kayak jalur untuk node lainnya, warna lainnya bukan selain kritis tadi. Lalu dengan di sini ada ukuran dari tanda panahnya serta ukuran dari garis-garisnya. Dengan H arrow-nya itu ada 0,5 ataupun ukuran dari tanda panahnya. Lalu di sini label color-nya itu ada black ataupun hitam. Lalu di sini ada menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang. Jadi kita akan menentukan juga jalur kritis dengan durasi terpanjangnya. Kita akan menentukan dengan critical path. Itu juga di sini ada maksimal durasi, sama kayak soal nomor 1 tadi, kita menggunakan durasi maksimalnya ataupun keseluruhannya. Lalu di sini juga menggunakan total durasi dari jumlah keseluruhan jalur-jalurnya itu, lalu kita akan menampilkan hasil. Di sini saya akan coba untuk merunning. Lalu di sini ada
soal yang pertama yang A itu akan menentukan jalur kritis proyek, itu ada jalurnya A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L. Lalu untuk total waktu penyelesaian proyeknya itu ada 155,33 hari. Jadi itu adalah perkiraan waktu penyelesaian proyek. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi POMQM terlebih dahulu. Maksudnya yang kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang di aplikasi POMQM dari nomor 1. Pertama itu buka modul. Lalu di sini ada project management part atau CPM sesuai dengan soal yang diinginkan. Lalu di sini ada new, pilih single estimate karena di sini dari soal sudah menetapkan waktu aktivitas dari setiap proyeknya dengan durasinya itu hanya 1. Di sini number of activities-nya ada 10 karena dari soal aktivitas dari A hingga J itu ada 10 aktivitas, lalu kita klik OK. Di sini kita masukin aja dari pendahulu durasi hari dari yang soalnya, lalu predecessor 1 itu ada yang dari pendahulu 1, lalu habis itu kalau yang double di sini ditulis dari predecessor 2. Jadi dialihin ke predecessor 2 yang bagian aktivitas dari G juga ini B itu di predecessor 1 lalu di E itu diletakkan di predecessor 2. Begitupun dengan yang aktivitas dari I. Lalu ini sudah sesuai dengan soal, kita klik solve. Di sini didapatkan bahwa hasilnya akan sama dengan yang hasil dari RStudio, bahwa di sini ada total waktu penyelesaian proyeknya itu ada 124 hari dengan chartnya itu akan sama juga dengan yang di RStudio dari A ke B dengan waktu estimate-nya adalah 10 hari, B ke D, lalu B ke G, D ke E dengan 15, 20, serta 25 waktu estimate-nya. Di sini ada activity-nya itu adalah nama aktivitas dari yang A hingga J, lalu activity time itu ada durasi, ada ES ataupun kayak early start itu adalah waktu paling awal aktivitas, lalu early finish itu waktu paling awal aktivitas, lalu kalau semisalkan awal aktivitas selesai, maksudnya maaf. Lalu late start itu waktu paling akhir aktivitas bisa dimulai. Lalu kalau late finish itu ada waktu paling akhir aktivitas bisa selesai. Lalu ada slack itu adalah merupakan kayak kelonggaran waktu. Di sini menunjukkan bahwa slack itu ketika dia lebih besar, maka fleksibilitasnya itu akan lebih tinggi dan bisa ditunda tanpa akan mempengaruhi proyeknya. Di sini slack paling tinggi itu didapatkan dari aktivitas yang F. Lalu selanjutnya di nomor 2 kita klik modul, lalu kita pilih juga yang project management, terus new dan triple time estimate karena di sini ada 3, yaitu ada triple time di sini ada 12 karena di soalnya itu aktivitasnya ada 12, kita klik OK, lalu di sini ada kita isi dengan tabel yang sesuai dengan yang di soal. Lalu di sini ketika predecessornya ada 2, di soal pendahulunya itu ada 2, dengan C itu dari aktivitas E, lalu D-nya, pendahulu D-nya akan dialihkan kepada predecessor yang kedua. Lalu selanjutnya itu ada pengujian keamanan awal dengan aktivitas E, itu predecessor satunya adalah C, dan predecessor 2-nya itu ada D. Dan begitupun dengan yang aktivitas dari I. Kita klik solve. Didapatkan bahwa perhitungan perkiraan waktu penyelesaian proyek menggunakan metode PERT itu ada 155,33 dengan jalur kritisnya chartnya sesuai juga dengan yang di RStudio A ke B itu 12,33 dan seterusnya hingga aktivitas yang L. Selanjutnya di sini ada activity time computation. Itu di sini didapatkan bahwa ada standar deviasi dari per
setiap peraktivitasnya serta varian serta activity time-nya. Di sini diketahui bahwa standar deviasi dari aktivitas A adalah 1,67 dengan standar deviasi